Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja. Seperti biasa, kali ini saya akan membawakan audiobook bro. Audiobook kali ini yaitu dari yang pasti kalian udah tahu lah bro. Buku ini sangat fenomenal, yaitu Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Rich Dad Poor Dad adalah buku legendaris dari Robert Kiyosaki yang mengubah cara jutawan orang memandang uang, pekerjaan, dan pendidikan. Buku ini tidak mengajarkan cara cepat menjadi orang kaya, melainkan membongkar kesalahan pola pikir keuangan yang ditanamkan sejak kecil dan oleh sistem pendidikan dan lingkungan sosial. Kiyosaki menceritakan kehidupannya yang dibimbing oleh dua figur ayah yang dia sebut Poor Dad, ayah kandungnya yang berpendidikan tinggi dan bekerja sebagai pegawai negeri, serta yang satunya yaitu Rich Dad, ayah dari sahabatnya yang tidak lulus sekolah tinggi namun memiliki kecerdasan finansial yang luar biasa. Dua sosok ini mewakili dua cara berpikir yang sangat berbeda tentang uang dan kehidupan. Poor Dad percaya pada keamanan kerja, pendidikan formal, dan gaji tetap. Dan sebaliknya, Rich Dad percaya pada aset, investasi, dan kebebasan finansial. Dari perbedaan inilah Kiyosaki belajar bahwa bekerja keras saja tidak cukup untuk menjadi kaya jika tidak disertai pemahaman keuangan yang benar. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa sekolah tidak mengajarkan literasi keuangan, padahal inilah keterampilan terpenting dalam dunia nyata. Tanpa literasi keuangan, seseorang akan terus bekerja seumur hidup tanpa pernah benar-benar bebas secara finansial. Bab 1. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Di bab pertama ini membuka dengan pelajaran paling mendasar dan paling kontroversial. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Robert Kiyosaki menjelaskan bahwa kebanyakan orang menghabiskan hidupnya bekerja demi gaji, terjebak dalam siklus yang ia sebut dengan rat race, bekerja untuk membayar tagihan, lalu kembali bekerja tanpa pernah keluar dari lingkungan tersebut. Kemudian satunya, Poor Dad, mengajarkan bahwa tujuan utama bekerja adalah mendapatkan pekerjaan yang aman dengan gaji tinggi. Sebaliknya, Rich Dad mengajarkan bahwa uang hanyalah alat, dan orang cerdas tidak membiarkan uang mengendalikan hidup mereka. Orang kaya belajar bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Kiyosaki menjelaskan bahwa rasa takut dan keinginan adalah dua emosi utama yang mengendalikan kebanyakan orang. Takut tidak punya uang membuat orang menerima pekerjaan yang tidak ia sukai. Keinginan akan kenyamanan membuat mereka tetap bertahan meski tidak berkembang. Orang kaya belajar mengendalikan emosi ini, bukan dikendalikan olehnya. Ilustrasi dari bab 1 yaitu seperti hamster yang berlari di roda. Semakin cepat bekerja, semakin lelah, tetapi tetap di tempat yang sama. Kesimpulan dari bab 1, jika Anda hanya bekerja demi gaji, Anda akan selalu bergantung pada pekerjaan. Kebebasan finansial dimulai saat Anda belajar berpikir melampaui gaji tersebut. Oke, itu dari bab 1 bro. Kita lanjut ke bab 2. Mengapa mengajarkan literasi keuangan? Bab ini Kiyosaki menekankan bahwa masalah keuangan bukan disebabkan oleh kurangnya uang, melainkan kurangnya pengetahuan keuangan. Banyak orang berpenghasilan tinggi tetap hidup dalam kesulitan karena tidak memahami cara mengelola dan mengembangkan uang. Ia memperkenalkan konsep paling terkenal dalam buku ini, aset dan liabilitas. Menurut Kiyosaki, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang
ke dalam kantong kita. Sementara liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Kesalahan terbesar masyarakat adalah menganggap pribadi sebagai aset, menganggap rumah pribadi itu sebagai aset, padahal seringkali justru menjadi sebuah liabilitas. Orang kaya fokus membeli aset seperti bisnis, properti investasi, dan juga saham. Orang miskin dan kelas menengah cenderung membeli liabilitas yang mereka kira itu aset. Inilah penyebab utama perbedaan kondisi keuangan jangka panjang. Ilustrasi di bab 2 ini yaitu dua orang mendapatkan kenaikan gaji, yang satu membeli mobil baru, yang lain membeli aset. Beberapa tahun kemudian, hasil hidup mereka itu sangat berbeda. Kesimpulan dari bab 2. Literasi keuangan adalah fondasi kekayaan. Tanpa memahami aset dan liabilitas, uang sebanyak apapun tidak akan bertahan. Bab ketiga, urus bisnis Anda sendiri. Pada bab ini, Robert T. Kiyosaki menegaskan satu prinsip penting yang sering disalahpahami. Bekerja di sebuah perusahaan tidak sama dengan membangun bisnis pribadi. Banyak orang merasa aman karena memiliki pekerjaan tetap mereka, tetapi sebenarnya mereka sedang membangun bisnis orang lain, bukan kekayaan mereka sendiri. Kiyosaki di sini menjelaskan bahwa orang kaya selalu fokus pada kolom aset pribadi mereka, terlepas dari apapun pekerjaan utama yang mereka lakukan. Seseorang boleh saja bekerja sebagai pegawai, dokter, ataupun karyawan, tetapi di luar itu ia harus memiliki aset yang terus berkembang. Poor Dad mengajarkan untuk naik jabatan dan mendapatkan gaji yang lebih besar, sementara Rich Dad mengajarkan untuk membeli aset yang menghasilkan arus kas. Menurut Kiyosaki, kesalahan terbesar kelas menengah adalah menggunakan kenaikan gaji untuk membeli liabilitas seperti rumah besar, mobil mahal, dan gaya hidup tinggi. Akibatnya, mereka semakin tergantung pada gaji dan semakin sulit keluar dari yang namanya rat race. Orang kaya justru menggunakan penghasilan mereka untuk membeli aset terlebih dahulu, baru menikmati hasilnya kemudian. Kiyosaki juga menekankan bahwa aset tidak selalu berupa bisnis yang besar. Aset bisa berupa properti sewaan, saham, obligasi, royalti, atau bisnis kecil yang dikelola dengan baik. Yang terpenting adalah aset tersebut menghasilkan uang secara konsisten tanpa harus terus-menerus ditukar dengan waktu Anda. Ilustrasi dari bab ketiga. Bayangkan dua orang dengan penghasilan yang sama. Yang satu membeli aset tetap setiap kali mendapatkan uang yang lebih. Yang lain membeli gaya hidup dalam jangka waktu yang panjang. Perbedaan hasilnya akan sangat mencolok sekali. Itulah ilustrasinya. Kesimpulan dari bab 3. Kebebasan finansial hanya dapat datang ketika Anda fokus membangun aset. Jangan habiskan hidup hanya untuk mengurus bisnis orang lain. Bab 4. Sejarah pajak dan kekuatan perusahaan. Bab ini membahas topik yang jarang diajarkan di sekolah, bagaimana sistem pajak dan perusahaan itu bekerja untuk menguntungkan orang kaya. Kiyosaki menjelaskan bahwa pajak awalnya diciptakan untuk orang kaya, tetapi mereka melalui kecerdikan finansial, orang kaya menemukan cara legal untuk mengurangi beban pajak mereka. Orang miskin dan kelas menengah bekerja keras mendapatkan gaji, lalu pajak dipotong sebelum mereka menerima uang. Sebaliknya, orang kaya mendapatkan uang melalui perusahaan dan investasi, lalu membayar pajak setelah mengelola pengeluaran. Inilah perbedaan besar dalam arus keuangan. Kiyosaki menekankan bahwa perusahaan adalah alat pelindung finansial, bukan hanya entitas bisnis. Melalui perusahaan, orang kaya dapat mengurangi pajak secara legal dengan mengalokasikan biaya operasional, investasi, dan pengembangan usaha. Ia juga mengkritik sistem pendidikan
yang tidak mengajarkan cara kerja pajak dan perusahaan. Akibatnya, banyak orang merasa pajak adalah beban yang tidak bisa dihindari. Padahal dengan literasi keuangan yang tepat dan pajak dapat dikelola secara strategis. Ilustrasi dari bab 4 yaitu seperti bermain permainan dengan aturan yang tidak diketahui. Orang miskin bermain tanpa memahami sistem, sementara orang kaya mempelajari aturan terlebih dahulu. Kesimpulannya, memahami pajak dan perusahaan adalah bagian penting dari kecerdasan finansial. Tanpa pengetahuan ini, kerja keras hanya akan memperkaya sistem, bukan diri Anda sendiri. Bab 5. Orang kaya menciptakan uang. Di bab ini, Kiyosaki menantang keyakinan umum bahwa uang hanya bisa diperoleh dengan bekerja keras ataupun menabung. Ia menjelaskan bahwa orang kaya tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi menciptakan uang yang melalui kecerdasan, kreativitas, dan keberanian mengambil peluang. Inilah perbedaan mendasar antara mindset kaya dan mindset miskin. Kiyosaki menekankan bahwa banyak orang melewatkan peluang bukan karena peluang itu tidak ada, tetapi karena kurangnya literasi keuangan dan rasa percaya diri. Orang miskin cenderung takut mengambil risiko dan lebih memilih keamanan. Sebaliknya, orang kaya memahami bahwa risiko dapat dikelola dengan pengetahuan dan pengalaman. Ia juga menjelaskan bahwa investasi bukan soal keberuntungan, melainkan soal melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Orang kaya terus belajar, bertanya, dan mengasah insting finansial mereka. Mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Bab ini juga menekankan pentingnya mentalitas jangka panjang. Orang kaya bersedia menunda kesenangan demi hasil yang lebih besar di masa depan. Mereka menciptakan sistem dan peluang yang dapat menghasilkan uang berkali-kali lipat. Ilustrasinya, dua orang melihat tanah kosong. Yang satu melihat lahan tak berguna, yang lain melihat peluang bisnis. Perbedaannya adalah pada cara berpikirnya. Kesimpulannya, uang tidak hanya dicari, tetapi diciptakan. Semakin tinggi literasi keuangan Anda, semakin besar peluang yang akan Anda lihat dan manfaatkan. Bab 6. Bekerja untuk belajar bukan untuk uang. Di bab terakhir ini merupakan salah satu pelajaran paling penting dari Rich Dad Poor Dad. Menekankan bahwa keterampilan lebih berharga daripada gaji. Banyak orang terjebak dalam satu profesi karena takut kehilangan penghasilan, padahal hal itu membatasi pertumbuhan mereka. Rich Dad mengajarkan Kiyosaki untuk bekerja di berbagai bidang demi memperoleh keterampilan baru, bukan demi gaji besar. Keterampilan seperti menjualan, kemudian komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen adalah fondasi utama kesuksesan finansial. Kiyosaki menjelaskan bahwa spesialisasi sempit memang membuat seseorang itu dibutuhkan, tetapi kurangnya pemahaman menyeluruh membuat seseorang itu mudah tergantikan. Orang kaya mengembangkan berbagai keterampilan agar mampu melihat gambaran secara besar. Ia juga menyoroti bahwa rasa takut seringkali menjadi penghalang utama untuk belajar. Orang yang hanya bekerja demi uang dan sulit berkembang, sementara orang yang bekerja untuk belajar akan memiliki fleksibilitas dan daya saing yang sangat tinggi. Ilustrasinya seperti pisau Swiss Army, orang dapat banyak keterampilan akan selalu berguna dalam berbagai situasi. Kesimpulannya, pendapatan mengikuti keterampilan. Sebanyak ataupun semakin banyak keterampilan bernilai yang Anda miliki, pasti semakin besar peluang finansial Anda. Pesan inti dari Rich Dad Poor Dad yaitu sebagai penutup ini, bro. Robert Kiyosaki menekankan atau menegaskan bahwa kebebasan finansial bukan soal seberapa banyak uang yang akan Anda hasilkan, tetapi seberapa baik Anda untuk mengelolanya.
Buku ini bukan tentang menjadi kaya secara instan, melainkan tentang mengubah cara berpikir terhadap uang. Pesan utama dari Rich Dad Poor Dad adalah bahwa sistem pendidikan tradisional itu tidak mempersiapkan seseorang untuk dunia keuangan yang nyata. Oleh karena itu, setiap individu itu bertanggung jawab atas pendidikan finansial mereka sendiri. Kiyosaki mengajak pembaca untuk berani mengambil kendali atas hidup finansial mereka, belajar dari kesalahan, dan terus mengembangkan diri. Kekayaan sejati bukan hanya soal uang, tetapi tentang kebebasan memilih hidup yang diinginkan. Jika Anda ingin hasil hidup yang berbeda, Anda harus berani berpikir dan bertindak berbeda. Kekayaan itu dimulai dari pikiran, lalu diwujudkan nyata melalui tindakan. Oke bro, sekian dari saya. Semoga audiobook kali ini bermanfaat buat kalian bro. Ketika kalian pengen saya membahas buku yang lain yang menurut Anda menarik, silakan komen di kolom komentar bro. Oke, sekian dari saya. Ketemu lagi di audiobook selanjutnya dan see ya.